Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sujam Mulafi. Saya dari Teknik Mesin dan NPM saya 243310279. Bila saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Kebebasan Berpendapat dan Batasnya di Ruang Publik. Yaitu, kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental. Hak ini menjadi landasan utama bagi terciptanya masyarakat yang demokratis, terbuka, dan partisipatif. Tanpa adanya kebebasan berpendapat, masyarakat akan kehilangan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun gagasan yang konstruktif terhadap berbagai persoalan publik. Secara konseptual, kebebasan berpendapat dapat dipahami sebagai hak individu untuk mengekspresikan pandangan, ide, dan keyakinan sebagai secara lisan, tulisan, maupun melalui berbagai media. Kebebasan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi pribadi, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial terhadap kekuasaan dan kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, kebebasan berpendapat memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28E ayat 3, menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan konstitusional ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah pemberian negara, melainkan hak yang melekat pada setiap individu. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa kebebasan berpendapat bukanlah hak yang bersifat absolut. Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, setiap hak selalu memiliki batasan. Pembatasan tersebut dimaksud untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kehidupan sosial, kebebasan berpendapat terutama dijalankan di ruang publik. Ruang publik dapat diartikan sebagai arena di mana individu atau kelompok menyampaikan pendapat yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Ruang ini mencakup ruang fisik seperti forum diskusi, mimbar demonstrasi, dan media massa, serta ruang konfisik atau digital seperti media sosial, platform video, dan forum daring. Di ruang publik inilah kebebasan berpendapat memiliki dampak yang signifikan. Pendapat yang disampaikan tidak lagi bersifat personal, melainkan memiliki implikasi sosial, politik, dan bahkan hukum. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat di ruang publik memerlukan batasan-batasan yang jelas agar tidak menimbulkan dampak negatif. Salah satu kebatasan utama kebebasan berpendapat adalah penghormatan terhadap hak dan martabat orang lain. Ekspresi pendapat yang mengandung ujaran kebencian, diskriminasi atau penghinaan terhadap individu maupun kelompok tertentu jelas melanggar prinsip hak asasi manusia. Dalam hal ini, kebebasan seseorang tidak dapat dibenarkan jika dilakukan dengan cara merendahkan atau melukai pihak lain. Selain itu, kebebasan berpendapat juga dibatasi oleh norma hukum yang berlaku. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi ketertiban umum, keamanan nasional, dan nilai-nilai moral masyarakat. Oleh karena itu, berbagai regulasi dibentuk untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berpendapat, seperti penyebaran hoaks, fitnah, dan provokasi yang dapat memicu konflik sosial. Di era digital saat ini, tentang kebebasan berpendapat menjadi semakin kompleks. Media sosial memberikan ruang yang sangat luas bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan cepat. Siapapun dapat menjadi produsen informasi tanpa melalui proses verifikasi yang ketat. Kondisi ini di satu sisi memperkuat demokrasi informasi, tetapi di sisi lain menimbulkan sebagai persoalan baru. Fenomena menyebarkan hoaks,
disinformasi dan ujaran kebencian menjadi contoh nyata bagaimana kebebasan berpendapat dapat disalahgunakan. Banyak pendapat disampaikan bahkan berdasarkan fakta analisis rasional, melainkan didorong oleh emosi, kepentingan kelompok, atau keinginan untuk memperoleh perhatian. Akibatnya, di ruang publik dipenuhi oleh narasi yang menyesatkan dan berpotensi memperkeruh hubungan sosial. Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat tanpa disertai tanggung jawab justru dapat melemahkan kualitas demokrasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan diskusi publik rasional, berbagai fakta, dan terbuka terhadap perbedaan pendapat. Ketika ruang publik dipenuhi oleh ajaran yang provokatif dan manipulatif, tujuan demokrasi untuk mencapai kebaikan bersama menjadi sulit diwujudkan. Dalam dunia akademik, kebebasan berpendapat memiliki posisi yang sangat strategis. Kampus seharusnya menjadi ruang publik yang ideal bagi pertukaran gagasan secara kritis dan ilmiah. Kebebasan akademik memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk mengkaji berbagai perspektif, termasuk pandangan yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan arus utama. Namun, kebebasan akademik pun tidak lepas dari batasan. Pendapat yang disampaikan dalam konteks akademik harus memenuhi standar keilmuan, seperti argumentasi yang logis, penggunaan data yang valid, dan sikap terbuka terhadap kritik. Kebebasan berpendapat yang mengabaikan etika akademik berpotensi merusak kualitas ilmu, pengetahuan, dan diskusi ilmiah. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran strategis dalam menjadi kualitas kebebasan berpendapat di ruang publik. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk berani menyuarakan kritik, tetapi juga mampu menyampaikan kritik secara argumentatif, santun, dan berbasis keilmuan. Sikap ini penting agar kebebasan berpendapat dapat menjadi sarana perubahan sosial yang positif. Lebih jauh, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi agen literasi publik. Di tengah banjir informasi yang sering kali tidak akurat, mahasiswa diharapkan mampu menyaring informasi, meluruskan kesalahan, dan mendorong diskusi yang lebih rasional. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas ruang publik. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat seharusnya dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan ini untuk disadaran akan dampak sosial dari setiap pendapat yang disampaikan. Setiap individu perlu mempertimbangkan tidak hanya haknya untuk berbicara, tetapi juga kewajiban untuk menjaga kehormatan sosial dan menghormati keberagaman. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang sangat penting dalam kehidupan demokratis. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari batasan hukum, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan menjaga keseimbangan antara kebebasan dan batasannya, ruang publik dapat berfungsi sebagai arena dialog yang sehat, inklusif, dan produktif bagi seluruh masyarakat. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, dan rekan-rekan sekaliannya. Saya Muhammad Sajamul Lafi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.